Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lestari. Nah, sini di pagi yang cerah ini kita jadi suhu pagi begitu hangat gitu, karena biasanya di puncak musim hujan ini di bulan Oktober ya, dan awal Ramadan ya gitu. Jadi sebelumnya sampai hari tadi malam itu terus siang malam hujan terus gitu. Jadi tanaman sangat tidak teratur atau tidak terurus ya, karena cuaca hujan terus gitu. Nah, kita dicoba di sini kita akan ya membahas yaitu tentang kaitan bunga telang ya sini gitu. Tapi bunga telang ini disorotinya gitu ya, jadi ini berkaitan dengan bakteri yang bermanfaat gitu ya pada pelajaran kelas 10 SMA atau MA, yaitu ada bakteri yang bermanfaat gitu ya. Nah, bakteri yang bermanfaat di bidang pertanian gitu kan, dan dunia pertanian itu ahli-ahli pertanian atau petani yang sudah kreatif biasanya suka mengkultur, mengisolasi, mengkultur, dan biasanya disatukan itu dengan jenis bakteri dan jamur bermanfaat itu menjadi biokomposter gitu kan. Dan khususon ini untuk bakteri nitrogen ini, bakteri Rhizobium ya, yang fungsinya untuk mengikat nitrogen dari udara, dan keberadaan dia itu ada di dalam tanah gitu. Tapi dia sendiri tidak bisa hidup soliter atau sendirian, harus bekerja sama atau bersimbiosis secara mutualisme dengan tanaman kacang-kacangan. Nah, jadi bagi guru biologi, bagi peserta didik yang kreatif, selalu tinggi keingintahuannya, diharapkan apalagi dengan sekarang 3 menteri lah untuk kaitan pendidikan, mudah-mudahan biologi terapan gitu ya, biologi sains bisa lebih girah lagi, berkembang lagi gitu ya, kalau bisa melampaui zaman dulu saya waktu SMA gitu ya, dimana banyak praktikum dan pelajaran biologi saja 10 jam pelajaran gitu ya. Nah, sini yaitu kembali ke kembang telang ya. Kembang telang ini kebetulan karena terlalu banyak hujan kemarin tidak terurus ya, dan takut ada ular, sehingga kita coba contoh ya. Ini ada contoh kita di sini, kebetulan karena disiangi ya, takut ada ular sehingga terpaksa dicabut ya, padahal bagusnya si kembang telang salah satunya dari tanaman leguminosa, kacang-kacangan di sini, karena dia itu mengandung bintil akar sehingga sebaiknya ditanam di bersamaan ya dengan ada tanaman lain supaya menjuburkan tanah ya, atau media banyak mengandung nitrogen. Jadi contohnya, jadi si bakteri Rhizobium itu bersimbiosis dengan tanaman kembang telang. Nah, jadi bisa jadi contoh gitu, misalnya ke siswa biasa bikin LKS, suruh mencari tanaman yang mengandung bintil akar. Nah, bisa dicontohkan misalnya contohnya ada tanaman kacang-kacangan ya, bisa kacang tanah, bisa kembang telang dan sebagainya. Kalau dicabut akarnya ada bintil-bintil, ada bintil-bintil seperti ini. Nah, ini kalau diisolasi ya. Nah, ini di dalamnya itu ada koloni bakteri ya, di dalam bintilnya itu. Nah gitu, ini contoh bisa kita coba lagi. Ini yang masih kecil, Nah, ini aduh, tidak kecabut ya, tidak kecabut dengan akar yang kecilnya, tapi nah sini sudah ada, dan bintil akarnya di pangkalnya, dan yang di bawah pangkalnya ini ketinggalan ya cabutnya, tapi bisa lihat ini contoh bintil akar. Nah, ini bisa sini. Nah, ini contoh bintil akar, dan ini bisa beberapa praktikum, itu ada praktikum isolasi,
atau pemisahan ya di sini gitu kan, khusus bakterinya. Dari sini banyak praktikum ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Dan jadi kembang telang itu bukan hanya dibuat jamu, teh gitu kan, dan untuk konsumsi langsung gitu kan, tapi juga kembang telang kesimpulannya perlu ditanam di sela-sela tanaman lain untuk menyuburkan tanah gitu ya. Untuk tanaman tumpang sari tapi dikhususkan untuk menyuburkan tanah, dia bakteri yang mengikat nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.